kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ini Bu Ade, kita akan melakukan kegiatan supervisi. Nanti sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, dalam hal ini kita melakukan percakapan praobservasi Bu Ade ya. Iya Bu. Nah, jadi tujuannya akan menambahkan kompetensi kita sebagai pendidik. Jadi ini nanti sebagai bekal ya untuk dipakai nanti ketika kita melakukan supervisi. Ini sebagai panduan kita nanti dalam melakukan supervisi di kelas ya. Nah, Bu Ade ya kelas 5 ya Bu Ade ya. Iya Bu, benar Bu, kelas 5. Kira-kira Bu Ade kapan ya kita melakukan kegiatan supervisi di kelas 5? Bagaimana kalau tanggal 16, tepatnya minggu depan hari Selasa Bu? Oh, berarti hari Selasa depan ya Bu Iya Ade Bu. ya. Nah, itu berarti seminggu lagi ya Bu Ade Iya, untuk seminggu persiapan lagi, ya. kegiatan supervisi Iya. kita. Jadi baiklah Bu Ade. Jadi untuk kegiatan supervisi kita nanti apa tujuannya Bu Ade? Tujuan saya ingin murid saya secara aktif berdiskusi kelompok, terus mereka mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan percaya diri serta menanggapi kelompok lain dalam berdiskusi. Oh, berarti nanti dalam pembelajaran diskusi kelompok ya Bu Iya Ade benar ya? Bu, saya akan menggunakan pembelajaran diskusi kelompok. Nanti kira-kira yang saya amati nanti dalam observasi itu nanti yang di bagian mananya ya Bu Ade ya? Pada bagian keaktifan siswa Bu saat berdiskusi, saya berharap di mana siswa nanti mampu berdiskusi dalam mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi dari kelompok lain setelah berdiskusi Bu. Oh, jadi untuk area pengembangannya nanti bagian apa saja itu Bu Ade? Area pengembangannya dari bagian pengetahuan dan keterampilan siswa Bu. Oh, dalam diskusi kelompok itu Iya nanti ya benar Bu Bu. Ade ya? Iya. Terus strategi apa saja yang Ibu Ade gunakan nanti dalam pembelajaran itu nanti Bu Ade? Saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid Bu, agar siswa nanti tidak takut dalam mengeluarkan pendapat saat melaksanakan diskusi. Jadi Bu Ade harapan kedepannya yang hendak dicapai setelah melakukan praobservasi ini apa ya kira-kira Bu Ade? Harapan saya setelah anak-anak melaksanakan diskusi kelompok, saya berharap anak-anak lebih aktif dalam berdiskusi dan menanggapi kelompok lain Bu. Oke Bu Ade, berarti minggu depan kita akan melakukan supervisi berarti Bu Ade ya. Iya. Semoga dalam kegiatan supervisi itu nanti tidak ada halangan, bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ade ya. Iya, insya Allah Bu ya. Terima kasih ya Bu Ade ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini sebelum melakukan kegiatan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo buka kelas baca doa dulu. Bersedia kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dulu, kasih tes dulu ya. Apa kabar semuanya? Lebih semangat ya. Coba yang sekali lagi, mau? Sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Ya, lebih semangat lagi, bagus ya. Terus coba kalau ibu ajarkan selamat pagi anak-anak. Ya, tepuk sekali ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang anak-anak. Selamat sore anak-anak. Selamat malam. Iya, ST ininya ya udah pintar ya. Pemahamannya sudah bagus ya. Ya, bagus ya. Untuk pada pagi hari ini pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Di bab 5, coba dibuka dulu. Ya, bab 5. Coba dibuka di halaman 27 ya. Halaman 27 di bab 5. Sudah semua dibaca, dilihat, sudah dibuka di bukunya. Yang ada buku barengan sama temannya yang sebelahan ya. Karena bukunya terbatas ya. Nah, di sana ada di bab kedua ini judulnya tentang apa? Coba dibaca Riki. Iya, baca buku Buka Dunia atau sering kita sebut kalau zaman dahulu itu adalah buku Jendela Dunia ya. Di mana di sini ada capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis informasi, ya kan? Terus tujuan pembelajaran, peserta didik memahami informasi buku fisik, meliputi ciri buku, bagian-bagian buku, dan dan jenis buku. Ya benar ya. Untuk pada pagi hari ini, ibu mau kita menggunakan pembelajarannya diskusi kelompok ya. Di sini sudah kita bagi ya kelompoknya ya. Ini ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Ini memberi nama kelompok 1 Pangeran Sujuka. Kelompok 2 yang memberi nama kelompok Raja. Setuju? Iya. Kelompok ketiga yang memberi nama Cinderella. Setuju? Iya, setuju. Baiklah, di sini ada pembelajaran di halaman 28. Kita lihat di 29. Di sana ada menyimak informasi dari buku fiksi, ya. Kalian harus tahu buku fiksi itu meliputi apa saja, ya. Di sana ada buku kumpulan cerpen, komik, novel, fabel, dongeng, dan buku cerita anak lainnya, ya. Nah, di sini tugas kalian, ya, tadi sudah jelaskan masalah buku fiksi, dan juga di sini nanti kalian akan membahas atau mengulas isi dari cerita di halaman 31 tersebut. Kalian ulas, kalian pahami, kalian buka dari cerita tersebut mengenai apa temanya, apa alurnya, apa latarnya, apa tokohnya, ya. Kalian sudah tahu nggak? Temanya itu masalah apa? Tema, unsur intrinsiknya. Tema itu apa? Tema itu yaitu ide cerita, ya. Dimana di tema itu nanti kalian harus mengetahui idenya itu membahas tentang apa. Itu temanya nanti. Ya, yang kedua mengenai alur. Alur ceritanya bagaimana? Rangkaian ceritanya bagaimana? Apakah alurnya itu maju, mundur, atau campuran? Ya, kalau campuran berarti alurnya ada yang maju, ada yang mundur. Itu ya, itu namanya alur. Terus yang ketiga, tokoh cerita. Tokoh cerita itu individu yang dibicarakan. Contohnya misalnya tokohnya membahas tentang apa? Apakah orang? Kalau orang berarti nama kan? Apa ayah, atau Pak Rahmat, atau bapak, atau ibu, ya kan? Apa tante, ya kan? Nah, itu kalau tokoh, ya. Terus apalagi latar. Terus latarnya juga, latarnya itu lokasinya di mana? Atau di kebun? Apa di sekolah lokasinya, ya? Paham? Itu lokasi. Terus amanat cerita. Amanat yaitu pesan cerita, pesan yang disampaikan oleh cerita terhadap pembaca.
membaca. Jadi harus kalian pahami ya isi dari bagian-bagian cerpen yang kalian baca nanti. Paham? Nah, untuk itu Ibu bagikan kalian lembar kertas untuk kalian kerjakan nanti jawabannya ya. Ini kalian buat ya. Ini dilanjutkan ya. Nah, ini lembar kerjanya. Tolong kalian buat kelompok. Kalian kan ada 4 orang, ada 3 orang, ada 4 orang ya. Karena jumlah kalian ada 11 orang. Jadi dalam kelompok itu ada 3 atau 4 orang. Kalian kerjakan halaman 31. Kalian baca terlebih dahulu mengenai mobilan remor. Ya. Jadi tiap kelompok itu kalian bagi tugas. Ada yang membaca, ada yang nulis. Ya kan? Ada yang isi pertanyaan, ya. Jangan satu aja. Nah, ini pertanyaannya di halaman 33. Ini ya kalian buat. Kalian buat. Coba kalian buat, kalian baca dulu terlebih dahulu. Ada yang mencatat, ada yang menulis, ya. Coba dibuat. Ada yang membaca. Jangan sibuk dewe. Yo, jangan sibuk ke kerjaan masing-masing. Aku yang ibu suruh itu yang kalian kerjakan. Dah, kerjakanlah. Ini waktunya cuma dikit ya, gak lama. Sudah kalian bekerja kelompok, nanti kalian mempresentasikan hasil kerjaan kalian ke depan kelas, ya. Kalian baca ya. Bisa bersuara tapi dalam hati aja. Bekerjalah sama-sama. Namanya kita kelompok kan. Kalau namanya bekerja seperti itu, nah kalian bagi tugas. Apa tugasnya si A, apa tugas si B, apa tugas si C, jangan si dewe. Nanti kalau sudah kalian presentasikan ke kelas, ke depan kelas ya.
kelompoknya. Nah, coba kelompok pangeran bersedia nggak kalian maju ke depan? Nah, coba kelompok pangeran maju ke depan. Semuanya maju ke depan, ke depan. Kita lihat, kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok pangeran. Nah, berbalik. Ya, balik. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pangeran akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tema cerita, Mobilan Raymond. Alur cerita, masuk. Baca cerita, di rumah. Amanat sebagian anak-anak harus bermain di tempat yang aman. Itulah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah tadi perwakilan dari kelompok pangeran yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompok mereka, ya. Ya, mungkin itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini, siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Coba siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, coba Zami, apa hasil dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Bacaan buku yang sudah kami baca dan ciri-ciri buku, bagian-bagian buku dan jenis buku. Iya, dapat kita simpulkan ya bahwa pembelajaran kita pada hari ini kita dapat mengulas atau kita dapat apa? Kita dapat apa? Kita dapat mengkaji ya apa hasil dari cerita yang kita baca tadi ya. Kita mengetahui isi dari buku tadi apa sih isinya ya, apa bagian-bagian dari cerpen tadi ya. Itulah maksud dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Paham? Paham. Semuanya paham tidak? Paham. Ya, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang buku baca, bacaan buku, atau buku adalah jendela dunia. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Era. Apa kabarnya Bu Ade setelah melakukan observasi? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Setelah melakukan observasi tadi ya Bu Ade ya, Bu Ade sudah melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bu Ade sekarang? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan observasi tadi saya merasa lega dan puas Bu, karena pembelajaran tadi berjalan dengan lancar dan baik. Oh iya ya, saya juga melihat tadi Bu Ade ya, proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar ya, muridnya aktif ya Bu Ade ya. Nah jadi untuk proses pembelajaran tadi ya Bu Ade ya, bagaimana tingkat ketercapaiannya Bu Ade? Ketercapaiannya alhamdulillah dari progresnya tadi saya melihat anak-anak Bu lebih aktif dalam penyampaian diskusi kelompok dan menanggapi kelompok lain saat presentasi. Tetapi saya merasa tidak puas Bu tentang ini ada beberapa atau sebagian anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Mereka sibuk sendiri dengan kegiatan mereka masing-masing. Oh, berarti tadi ada sebagian siswa yang tidak berperan aktif ya Bu Ade ya. Nah jadi dalam proses pembelajaran tadi Bu Ade, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa ketika proses pembelajaran itu Bu Ade? Kalau kesulitan siswa Bu,
saya lihat dari diskusi tadi, anak-anak mengalami kesulitan saat diskusi. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari, Bu, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oh iya, berarti masih terbawa apa bahasa daerahnya Iya, ya, benar. berarti ya. Terus kesulitan yang Ibu Ade ketika proses pembelajaran itu apa saja? Kesulitan yang saya temui tadi, Bu, dalam penyusunan RPP, Bu, karena saat saya lihat dalam RPP tadi yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakter mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka belajar dengan gaya mereka yang mereka inginkan. Jadi apa saja alternatif untuk mengatasi hal tersebut tadi? Alternatif saya mungkin saya lebih belajar lagi, Bu, lebih siap lagi, terutama dengan guru senior saya akan belajar lagi, dan atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa lebih terpenuhi, Bu. Oke, Bu, ya berarti Bu Ade nanti itu akan menggunakan RPP yang berdiferensiasi atau sesuai dengan kurikulum sekarang ya Bu Ade ya, yang berpusat kepada anak ya Bu Ade ya. Jadi Bu Ade setelah melakukan pembelajaran tadi ya, apa yang akan Ibu Ade lakukan untuk kedepannya Bu Ade? Saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Bu, dalam pembelajaran. Terus saya juga lebih belajar lagi mengenai penyusunan RPP, bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, Bu, atau yang sering disebut dengan RPP berdiferensiasi. Jadi yang sudah Ibu Ade dapatkan ya, yang sudah Ibu Ade dapatkan dalam proses pembelajaran tadi ketika diobservasi apa? Saya saat diobservasi tadi saya banyak menemukan pendapat, Bu, ya, diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman dan sesuai dengan harapan. Ibu Ade bagus sekali ya. Jadi untuk kedepannya Ibu Ade akan memperbaiki lagi ya cara Ibu Ade dalam menyampaikan materi terhadap siswa ya. Begitu saja Bu Ade yang dapat kita lakukan dalam tahapan praobservasi ini ya Bu Ade ya. Semoga kedepannya Bu Ade semakin sukses, semakin lancar dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, dalam mendidik anak-anak kita untuk meningkatkan kompetensi baik kita sebagai pendidik maupun anak-anak kita. Bu Ade ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu, atas bimbingannya dan waktunya. Terima kasih Bu Ade. Iya, Bu.